Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas aplikasi integral lipat 2 ya. Yang pertama, integral lipat 2 itu berfungsi untuk menghitung luas. Jadi, misalkan ada suatu benda kontinu, kemudian kita diminta untuk mencari luasnya, maka yang pertama kita lakukan yaitu membuat atau menghitung elemen luasnya. Elemen luas adalah potongan terkecil dari suatu benda yang akan kita hitung luasnya. Misalkan ini ya, kita ambil elemennya sebesar ini dengan panjang ini dx dan yang vertikal itu dy. D adalah batas dari benda tersebut. Maka kita tuliskan dA sama dengan dx dikali dy ya, elemen luas. Maka A sama dengan integral dari dA ya. Jadi A merupakan integral dari dA. Kemudian dA-nya sendiri yaitu dx dy. Kita ganti di sini dy dx sama saja ya, dibalik juga. Untuk integral yang paling dalam ini punyanya dy dan yang paling luar punya dx ya. Jadi kerjakan dulu yang dy, masukkan syarat batasnya, kemudian diintegralkan lagi terhadap dx, masukkan syarat batasnya. Nanti luas dari benda tersebut akan diketahui ya. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 min X kuadrat dan Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1 ini mudah sekali ya. Berarti ketika Y-nya konstan ya, 1 sepanjang ini. Ya. Kemudian untuk Y sama dengan 2 min X kuadrat ini merupakan persamaan parabolik ya, karena persamaan kuadratik. Kita lihat di sini, Y sama dengan min X kuadrat plus 2 ya. Nilai A-nya itu min 1. Nilai B-nya yaitu 0. Nilai C-nya yaitu 2. Karena kuadratik itu kan AX kuadrat plus BX plus C ya. Di sini min X kuadrat plus 2. Maka A-nya adalah min 1. Ketika A-1 maka parabolanya itu kurvanya ya terbuka ke bawah seperti ini. Untuk mencari titik puncak itu gampang ya. Bisa juga diplot satu-satu tapi nanti terlalu lama. Kalau misalkan mencari titik puncak dari suatu kurva, tapi ini juga sebenarnya tidak dicari tapi tidak masalah untuk pengetahuan. Maka ini puncak ya. Min B per 2A min D per 4A. Dengan D B kuadrat min 4AC. Nanti kalau misalkan dihitung, titik puncaknya itu ada di 0,2 ya. Ini 0,2. Berarti kalau misalkan Y sama dengan 1/2 dari ini. Kemudian sekarang yang diminta adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 min X kuadrat dan Y sama dengan 1. Berarti kurva ini sampai sini saja, yang bawah tidak diminta. Yang diminta itu mencari luas antara kurva ini dan dibatasi Y sama dengan 1 ya. Kalau ini kan kurvanya sebenarnya sampai ke bawah terus ya. Seperti itu. Tahap yang pertama yang kita lakukan mencari titik potongnya. Titik potong. Untuk apa? Untuk menjadi batas-batas integralnya. Di sini, di soal, Y sama dengan 2 min X kuadrat. Dan Y sama dengan 1. Maka kita bisa katakan 1 sama dengan, ini Y-nya kita ganti 1. 2 min X kuadrat. 1 pindah ruas ke sini, ini jadi 0.
2 min 1 min X kuadrat. 0 sama dengan 1 min X kuadrat. Kemudian X kuadratnya pindah ke ruas kiri menjadi plus X kuadrat sama dengan 1. Maka X sama dengan akar 1. Akar 1 itu plus minus 1. Yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Ya. Ini menjadi batas untuk X. Untuk Y ini sudah ada batasnya. Yang ini dengan yang ini ya. Baik, kita masuk ke rumus. Kita gunakan ini untuk mencari nilai luasnya. A sama dengan integral dy, integral lipat dy dx ya. Integral lipatnya yang paling luar itu batasnya X. Yaitu dari min 1 sampai 1 ya. Ini min 1 sampai 1. Kemudian integral yang kedua Y. Batas integral Y. Kita lihat di sini. Kalau misalkan posisi kurva itu di atas, maka dia sebagai batas atas. Kalau posisi kurva atau garis di bawah, maka dia sebagai batas bawah. Berarti ini 1 di sini, 2 min X kuadrat ya. Ini kenapa tidak ditulis Y sama dengan 2 min X kuadrat? Ya boleh saja. Tapi di bawah sudah menggambarkan bahwa integral ini dibatasi oleh Y ya. Sumbu Y. Tadi saya lupa menjelaskan terkait ini ya. Tadi sudah ketemu titik potongnya X. Maka kita tarik di sini. Ini sebagai min 1. Dan ini sebagai 1 ya. Selanjutnya kita cari dy dx. Kita integralkan dulu integral yang ada di paling dalam. Yang ini ya. Seperti yang saya jelaskan pekan lalu terkait integral lipat ya. Maka ini kita tetap tulis X sama dengan min 1 sampai 1. Ini kita integralkan. Sebenarnya di sini ada, kalau ada dy, ini sebenarnya ada y pangkat 0 dy ya. Sesuatu pangkat 0 itu 1. Maka 1 per 0 plus 1, y 0 plus 1 sama dengan y ya, plus c. Karena ini tidak ada batasnya. Kalau ada batas integralnya, konstanta integral tidak perlu dituliskan. Maka ini sama dengan y ya, untuk integral bagian dalam. Yang ini hasilnya itu y. Kita evaluasi dari y sama dengan 1 sampai 2 min X kuadrat. Kemudian ada dx ya. Kita selesaikan ini dulu. Maka integral X sama dengan min 1 sampai 1. Batas atas dulu ke sini dimasukkan ya. Y-nya diganti dengan 2 min X. 2 min X kuadrat dikurangi batas bawah 1 baru dx. Maka integral X min 1 1, 2 dikurangi 1 1 min X kuadrat. Ini dx. Baru kita integralkan terhadap dx, yaitu X min setengah X pangkat 3. Ini saya langsung saja ya mengintegralkannya. Jadi jangan lupa konsep integral xn dx, yaitu 1 per n plus 1 xn plus 1 plus c. Karena tidak ada batas integral. Kalau ada batas integral tidak perlu dituliskan plus c-nya. Baik, di sini x dari min 1 sampai 1. Kita masukkan dulu ini batas atas. Jadi setiap x kita ganti dengan 1. Maka 1 min setengah dikali 1 pangkat 3 dikurangi min 1. X-nya min 1, min setengah, min 1 pangkat 3 ya. Maka di sini 1 min setengah, min 1 pangkat 3 min ya. Jadi plus setengah.
Oh, ini salah, ini per 3 ya. Ini per 3, kok setengah dari mana ini? Ini per 3, ini per 3, ini per 3. Baik. Nanti silahkan dicek lagi, mungkin ada kesalahan. Sama dengan, ini A sama dengan ya. 1 min sepertiga, kita buka semua kurungnya. Min dikali min 1 plus 1 min dikali sepertiga, min sepertiga. Hasilnya 2 dikurangi 2 per 3. Kita samakan penyebutnya, ini 3, min 3, 2. Untuk menjadi 3, berarti atasnya dikali 3, 6. 6 dikurangi 2, itu 4 per 3. Ini luas ya. Luas dari benda yang kita hitung. 4 per 3 satuan luas. Itu aplikasi yang pertama. Selanjutnya, integral lipat itu untuk menghitung massa ya. Jadi kalau misalnya dalam mekanika fluida kita sering mengambil suatu elemen massa, yaitu potongan kecil dari benda yang akan kita hitung ya. Nah, ini misalkan ada suatu benda ya, kita mau menghitung massanya, maka kita ambil elemennya. Maka di sini Rho merupakan rapat massa untuk plat tipis, tidak memiliki ketebalan ya. Maka elemen massanya dm sama dengan Rho dx dA. Karena begini, untuk rapat massa 2 dimensi ya, rapat massa 2 dimensi atau kadang ditulis begini ya di beberapa referensi, yaitu massa per luasnya. Tapi karena ini merupakan elemen, maka M-nya kita ganti dengan dm, dan A-nya kita ganti dengan dA gitu ya. dm, A-nya kita ganti dengan dA. dA itu dx dy. Maka untuk menghitung massa, M sama dengan integralkan semua elemen massanya. Integral itu kan sebenarnya untuk benda kontinu ya. Kalau untuk benda diskrit itu kan sigma. Jadi intinya sama, menjumlahkan. Kalau integral menjumlahkan secara kontinu. Jadi misalkan begini, kita ambil satu elemen, ini namanya dm. Kalau misalkan integral dm, berarti kita menjumlahkan semua elemen. Ini dm gitu ya, dm1, ini juga dm, dm2, ini dm, kita hitung satu-satu ya, sampai membentuk, misalkan ini bentuknya jajaran genjang. Nah, ini kita hitung satu-satu. Kalau misalkan semuanya sudah dihitung, elemennya, ini menjadi massa tersebut kan, massa benda tersebut, massa totalnya. Nah, ini kita hitung satu-satu. Itu sebenarnya makna dari integral elemen massa. Maka di sini M sama dengan integral dari semua elemen massa, sama dengan elemen massanya adalah Rho dy dx. Ini saya pindah lagi ya posisinya, tidak masalah karena ini perkalian, sehingga sifatnya komut, bisa bersifat bolak-balik. Untuk yang batas untuk integral bagian dalam ini untuk sumbu Y, integral bagian luar untuk sumbu X ya. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan massa plat tipis yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 akar X. Di sini sudah saya gambarkan ya. Untuk yang ini, kurva ini Y sama dengan 2 akar X. Sumbu X ya. Ini sumbu X berarti. Dan garis X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3 ya. Jika rapat massa sebesar KY, jadi di sini Rho-nya sama dengan KY, dengan K adalah konstanta kesebandingan. Kita mencari massa platnya. Ini ya, berarti kita mencari ini. Maka kita hitung, langsung gunakan rumus. M sama dengan integral dm sama dengan integral X sama dengan, ini kita lihat batasnya yaitu dari 0 sampai X-nya itu 3 ya. 0 sampai 3. Kemudian Y-nya itu dari
kita lihat kurva Y-nya dari 0 sampai 2 akar X. Y dari 0 sampai 2 akar X. Kita tulis rumusnya rho dy dx. Kita selesaikan dulu integral yang paling dalam ini. Tadi dikatakan bahwa rho-nya itu ky ya. Maka kita ganti integral x sama dengan 0 sampai 3, integral y sama dengan 0, 2 akar x, ky, dy, dx ya. Sama dengan integral x dari 0 sampai 3, ini k-nya itu konstanta, maka bisa keluar dari integral. Di sini sisa integral y sama dengan 0 sampai 2 akar x, y dy dx ya. Baik, sekarang kita selesaikan bagian integral bagian dalam dulu ya. Yang ini kita selesaikan. Maka k integral x sama dengan 0 sampai 3. Integral dari y itu 1/2 y pangkat 2 ya. Dievaluasi dari y sama dengan 0 sampai 2 akar x, ini tetap ditulis dx. Maka m masa ya. K integral x sama dengan 0 sampai 3. Ini kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Berarti setengah y-nya kita ganti dengan 2 akar x pangkat 2 min setengah 0 kuadrat dx ya. Maka m sama dengan k integral x dari 0 sampai 3. Ini jelas 0. Ini setengah 4 dikali x dx ya. Ini coret. Sisa 2 ya. 2x. Hasilnya 2 dikeluarkan dari integral karena dia bilangan. Ini sisa x dx ya. Maka m sama dengan 2k ini setengah x kuadrat dievaluasi dari 0 sampai 3 ya. Maka ini 2k bisa kita coret, sisa k x kuadrat ya. Maka k x kuadratnya kita ganti 3 kuadrat min 0 kuadrat. Maka hasilnya 9k ya. K-nya ini konstanta kesebandingan, nanti kalau misalkan di soal diketahui bisa dikalikan dengan angka 9. Ini kalau misalkan bentuknya seperti ini ya. Baik, untuk aplikasi selanjutnya yaitu perhitungan pusat massa dan titik berat. Misalkan ada suatu benda, kita ambil elemen massanya ya, yaitu dengan elemen luasnya dx dy, kita tarik ya ke sini sebagai y, panjang ini y maksudnya. Kemudian dari sini ke sini sepanjang x ya, dengan rho sama dengan rho fungsi x, y. Tapi nanti tergantung kasus. Kalau misalnya memang kasusnya itu rho-nya homogen, berarti bisa dikeluarkan dari integral. Baik, elemen momen terhadap sumbu x, dmx, yaitu y rho dx dy. Konsepnya sama ya, mx adalah integral dari semua dmx. Maka ini tinggal diintegralkan lipat. Sedangkan untuk elemen momen terhadap sumbu y sama saja, hanya ini diganti dengan x. My integral lipat dari x rho dy dx. Nah, untuk pusat massanya xcm, x central mass ya, sama dengan my per m, bagian momen dibagi dengan massanya. Ycm momen dibagi dengan massanya. Baik, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan pusat massa lamina. Lamina itu plat tipis ya, yang homogen, yang dibatasi kurva y sama dengan x dan y sama dengan x kuadrat. Kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Di sini sumbu x, di sini sumbu y ya. Untuk batas di sumbu y sudah ada, untuk sumbu x kita cari perpotongannya.
Jadi di sini ada Y sama dengan X dan ada Y sama dengan X pangkat 2. Maka kita ganti Y-nya dengan X kuadrat sama dengan X. Ini pindah ruas ke kiri, X kuadrat min X sama dengan 0. Maka X min 1 sama dengan 0 ya. Ini kan X kuadrat, X dikali min 1 min X. Maka untuk yang sebelah sini X sama dengan 0 ya, yang ini. Sedangkan yang ini akarnya yaitu X sama dengan 1. Maka kita tulis di sini batasnya 0 sampai 1 ya. Setelah itu kita langsung mencari masanya ya. Yaitu integral lipat 2 D ya. Rho dy dx. Ini X dari 0 sampai 1. Kemudian, nah ini untuk Y, kita perhatikan, yang bagian atas adalah Y sama dengan X. Maka ini sebagai batas atas ya. Di sini Y sama dengan X, atau kita langsung tuliskan X. Sedangkan yang bawah sebagai batas bawah, Y sama dengan X kuadrat. Rho dy dx. Di sini ada kata-kata homogen, maka rho-nya itu konstan. Rho bisa keluar dari integral. X sama dengan 0 sampai 1, sisa Y sama dengan X kuadrat, X dy dx. Maka rho X01 Y dievaluasi untuk, ini diintegralkan ya, hasilnya Y, dievaluasi dari X kuadrat sampai X. Maka rho integral X dari 0 sampai 1 itu X min X kuadrat dx ya. Selanjutnya, ini belum selesai. M sama dengan rho, ini kita integralkan terhadap X ya. Maka hasilnya setengah X kuadrat min sepertiga X pangkat 3. Dievaluasi dari 0 sampai 1. Jadi setiap X diganti 1 dulu, kemudian dikurangi X diganti dengan 0. Rho setengah dikali 1 setengah min sepertiga ya. X-nya diganti 1. Tetap ya, sepertiga. Dikurangi ini jelas 0. Langsung saja seperti ini. Maka kita samakan penyebutnya. Ini menjadi per 6 ya. Ini per 6. Ini dikali 3, ini dikali 2. Maka hasilnya 3 dikurangi 2. 1 per 6. 1/6 rho. Seperti itu ya. Ini untuk M-nya. Sekarang kita mencari momennya. Yaitu integral Y rho dy dx ya. Ini sama dengan rho X sama dengan 0 sampai 1 Y dari X kuadrat sampai X Y dy dx ya. dy dx. Maka rho integral X dari 0 sampai 1 setengah Y kuadrat dievaluasi untuk Y-nya X kuadrat X dx. Maka rho X dari 0 sampai 1 ini setengah X kuadrat min setengah X pangkat 4 ya, dx. Baru kita integralkan untuk yang X-nya. Setengah X kuadrat integralnya yaitu setengah, ini tetap setengah dari sini. Nah, integral dari X kuadrat itu 1/3 X pangkat 3. Min setengah, ini dari sini. Integral dari X pangkat 4-nya yaitu 1/5 X pangkat 5. Dievaluasi dari 0 sampai 1. Ini kita kalikan dulu. Kalau perkalian pecahan, yang ini ya, tidak perlu disamakan penyebutnya. Kalau perkalian pecahan itu tinggal pembilang dikali pembilang,
penyebut dikali penyebut. Nah, seperti ini. Min 1/10 X pangkat 5 dievaluasi dari 0 sampai 1. Maka Rho ini 1/6 diganti 1 dikurangi 1/10 kemudian dikurangi 0. Ini sebenarnya jelas langsung 0 ya. Tapi tidak apa-apa, ditulis saja. MX sama dengan, yang ini jelas sama dengan 0. Sisa Rho dikali 1/6 dikurangi 1/10. Nah, ini kalau di sini pecahan, pengurangan pecahan, maka harus disamakan penyebutnya. Ini menjadi 30 ya. Ini juga sama 30. 6 untuk menjadi 30 dikali 5, maka atasnya juga dikali 5. 10 untuk menjadi 30 dikali 3, maka atasnya juga dikali 3. Maka Rho 5 dikurangi 3, 2/30. Kita sederhanakan menjadi 1/15. Jadi 1/15 Rho ya. Itu untuk MX. Untuk MY sama dengan integral lipat X Rho dy dx. Untuk batas itu sama ya, X dari 0 sampai 1, Rho-nya langsung dikeluarkan saja karena dia homogen. Kemudian integral Y sama dengan X kuadrat sampai X. Di sini X dy dx ya. Oke, sekarang X ini terkena integral kalau misalkan dengan dx. Kalau dengan dy tidak ya. Maka X sama dengan 0, 1, X integral dari dy itu Y, dievaluasi dari X kuadrat sampai X dx. Maka Rho integral X dari 0 sampai 1, X, Y-nya kita ganti X min X kuadrat dx. Sama dengan Rho integral X dari 0 sampai 1, ini didistribusikan X pangkat 2 min X pangkat 3 dx. Selanjutnya Rho integral X dari 0, ini langsung saja ya, diintegralkan 1/3 X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4. Dievaluasi dari 0 sampai 1. Maka MY sama dengan Rho 1/3 dikali dengan 1/3 min 1/4 dikali 1/4. Ini dikurangi 0 ya. Oke, tulis sajalah ya, supaya paham. Min 1/3 0/3 min 1/4 0/4. Ini jelas hasilnya 0. Maka hasilnya Rho 1/3 dikurangi 1/4. Rho ini kita samakan penyebutnya karena pengurangan. Ini 12, ini 12. 3 itu dikali 4 untuk menjadi 12. Maka yang pembilang juga dikali 4. Ini dikali 3, maka pembilang dikali 3. Hasilnya 1/12 Rho ya. Ini untuk MY. Maka kita bisa cari pusat masanya XCM itu MY per M. MY-nya Rho per 12, ini kan sama saja begini ya. Nah, ini Rho per 12 per M-nya yaitu 1/6. Rho 1/6 Rho itu sama saja Rho per 6. Maka kita tulis di sini Rho per 6. Ini dikali seperti ini. Maka 6 Rho dibagi 12 Rho. Ini coret 6/12 itu 1/2 atau setengah. Sekarang kita cari YCM, yaitu momen di sumbu X per M. MX-nya itu di sini Rho per 15. Maka
rho per 15 per rho per 6. 6 rho per 15 rho ya, ini coret. Ini dibagi 3 jadi 2, dibagi 3 jadi 5. Maka pusat masanya XCM, YCM itu sama dengan setengah per 2 per 5. Itu aplikasi integral lipat untuk mencari pusat massa. Baik, di sini ada istilah titik berat ya, pusat massa atau titik berat. Apa bedanya? Sebenarnya begini, kalau misalkan gravitasi yang mengenai setiap partikel dari suatu benda itu sama, maka pusat massa dan titik berat itu berhimpit alias sama. Jadi kan sebenarnya percepatan gravitasi di bumi itu bervariasi ya, tergantung jaraknya. Jadi percepatan gravitasi itu 1 per R kuadrat. Bentuk bumi itu bukan bola sempurna, tapi bola mampat. Jari-jari dari pusat ke kutub lebih pendek dibandingkan ke khatulistiwa. Di sini R, semakin besar R, maka gravitasinya semakin kecil. Semakin kecil R, gravitasinya semakin besar. Seperti itu ya. Jadi gravitasi, percepatan gravitasi di kutub dan di khatulistiwa itu lebih besar di kutub. Karena jari-jarinya lebih pendek ke pusat bumi. Tapi perbedaannya hanya di desimalnya ya, tidak terlalu signifikan. Maka biasanya pusat massa, misalkan kita mengukur di suatu tempat, pusat massa dan titik beratnya akan berhimpit. Selanjutnya untuk aplikasi yang terakhir ya, untuk di materi ini, aplikasinya sebenarnya banyak. Ini hanya dirangkumkan, yaitu perhitungan momen inersia. Di sini misalkan ada elemen massa ya, sepanjang ini Y dan ini X, dari pusat menuju elemennya itu yaitu R ya. Elemen momen inersia terhadap sumbu X yaitu dIx sama dengan Y kuadrat rho dx dy. Jadi untuk menghitung seluruh momen inersia terhadap sumbu X, maka tinggal diintegralkan semuanya dari dIx-nya menjadi Ix ya. Ix itu hasil integral atau menjumlahkan semua elemen momen inersianya. Ini inersia ya. Baik, untuk elemen momen inersia terhadap sumbu Y, maka ini tinggal diganti dari Y kuadrat menjadi X kuadrat. Y-nya tinggal diintegralkan lipat X kuadrat rho dy dx ya. Kemudian kalau momen inersia terhadap titik pusat O misalkan sama dengan integral rho X kuadrat plus Y kuadrat dy dx. Nah, ini bisa juga kita distribusikan ya ke sini. Maka integral rho X kuadrat plus rho Y kuadrat dy dx. Kalau misalnya kita balik ke sini ya, kita pecah integral lipat rho X kuadrat, kita tulis X kuadrat rho dy dx plus integral lipat Y kuadrat rho dy dx. Nah, ini Ix, yang ini Iy. Jadi kita bisa simpulkan I0 atau IO ya, I origin, itu gabungan dari Ix plus Iy ya. Oke. Sekarang contohnya, ini kasusnya sama dengan pusat massa tadi ya. Momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat 0, lamina homogen yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Tadi batas untuk sumbu X-nya sudah ketemu ya. Kita langsung saja untuk Ix ya, terhadap sumbu X yang ini. Ix sama dengan integral lipat
Y kuadrat rho dy dx ya. Batasnya X dari 0 sampai 1. Kemudian di sini Y dari X kuadrat sampai X Y kuadrat rho dy dx. Rho-nya kita keluarkan karena dia homogen, maka konstan X sama dengan 0, 1. Ini tinggal diintegralkan terhadap dy jadi 1/3 Y pangkat 3 dievaluasi dari X kuadrat sampai X dx ya. Ix sama dengan rho integral X dari 0 sampai 1 1/3 X pangkat 3 min 1/3 X pangkat 6 ya. Karena Y-nya kita ganti dengan X kuadrat, kemudian dipangkatkan 3. Ini pangkatnya tinggal dikalikan, jadi X pangkat 6. Dievaluasi dari 0 sampai 1 dx ya. Maka Ix sama dengan rho, oh ini sudah dievaluasi, maaf. Tinggal diintegralkan lagi terhadap dx ya. Ini kita integralkan lagi 1/3, 1/4 ini tetap ya. X pangkat 4, ini integral ini hasilnya. Min 1/3 1/7 X pangkat 7. Yang ini dievaluasi dari 0, 1 ya. Untuk menyingkat waktu bagian dikurangi 0 ya, saya tidak tuliskan karena konsepnya sama saja. Ini 1/12, X-nya diganti 1, 1 pangkat 4, 1, min 1/21. Baik, untuk mudahnya ya, untuk menyamakan penyebut itu tinggal dikalikan lawannya. Ini 12 dikali 21, maka ini 1 dikali 21. Min 21 dikali 12, maka ini 1 dikali 12 ya. Ix sama dengan rho 21/252 ya. Dikurangi 12/252. 21 dikurangi 12 itu 9/252. Ini disederhanakan 1/28 rho ya. Itu untuk Ix. Sekarang kita cari IY ya. Ini langsung saja rho-nya saya keluarkan. X-nya dari 0 sampai 1. Y-nya dari X kuadrat sampai X. X kuadrat. Rho-nya sudah keluar ya. Jadi dy dx. Maka rho ini tidak terkena integral dy. Maka tinggal dy saja, sehingga X kuadrat Y ya, dievaluasi dari X kuadrat sampai X dx. Rho X sama dengan 0 sampai 1, X kuadrat diganti X min X kuadrat. Jadi bagian Y-nya diganti dengan ini, kemudian dikurangi ini. dx. Rho integral X dari 0 sampai 1 didistribusikan X pangkat 3 min X pangkat 4 ya, dx. Kita integralkan rho 1/4 X pangkat 4 min 1/5 X pangkat 5. Dievaluasi dari 0 sampai 1. Maka IY sama dengan rho 1/4 dikali 1 pangkat 4 min 1/5 1 pangkat 5 dikurangi 1/4 0 pangkat 4. Nah ini saya tuliskan lagi detailnya.
Maka Rho ini jelas 0. Sisa 1/4 dikurangi 1/5. Maka Rho sama dengan ini per 20 supaya 4 ini jadi 20 dikali 5, maka atasnya dikali 5. 5 supaya menjadi 20 dikali 4. Oke, seperti ini ya. 5 dikurangi 4 itu 1. 1 per 20 Rho ya. Ini hasil dari IY, momen inersia di sumbu Y. Momen inersia di pusat I0 yaitu IX ditambah IY. IX-nya 1 per 28 ya tadi. Oke, 1 per 28 Rho plus 1 per 20 Rho. Rho-nya ini kita keluarkan saja, Rho 1 per 28 plus 1 per 20. Disamakan penyebutnya ya. Ini 28 dikali 20, maka ini 1 dikali 20 plus 20 dikali 28, ini 1 dikali 28. Maka Rho 560 ya. Ini 20 plus 28 per 560. Hasilnya 48 per 560 Rho. Nanti sebenarnya ada aplikasi integral lipat 3, yaitu untuk kasus-kasus benda 3 dimensi. Konsepnya sama saja dengan integral lipat 2, hanya saja ditambahkan satu integral lagi untuk sumbu Z-nya. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.